Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mang Excel. Kali ini Mang Excel ingin memberikan tutorial sebuah platform AI yang bernama Meta AI. Platform ini sebetulnya tidak ada atau belum tersedia untuk negara kita yaitu Indonesia. Tapi tenang saja, kita bisa mensiasatinya dengan menggunakan VPN atau DNS Chamber agar kita bisa menggunakan Meta AI ini dengan leluasa. Karena dengan Meta AI ini kita bisa menciptakan gambar, bisa menciptakan videonya secara langsung, dan semuanya serba gratis. Tetapi Anda harus login dengan menggunakan Facebook. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, platform AI ini bernama Meta, dan di sini Anda bisa lihat ada new conversion dan ChatGPT. Jadi seperti ChatGPT, kita bisa meminta untuk membuat sound image versi, maksudnya tampak seperti profesional email kita. Kemudian paint New York City in watercolor, kemudian help me with an assignment, dan yang lainnya. Kita akan login dengan menggunakan akun Facebook kita. Ya. Kita login dulu menggunakan akun Facebook kita. Kalau bisa Anda login dulu Facebook Anda aktif, baru Anda login menggunakan akun Facebook. Di sini ada beberapa contoh ya. Nah, ini akun Facebook saya. Anda bisa lihat ada 6 project atau 6 fitur yang disediakan oleh Meta AI. Saya akan coba meminta Meta untuk membuatkan saya sebuah prompt ya. Give me a prompt ya, sebuah prompt. Sebetulnya ini prompt saya ambil dari ideogram yang saya ciptakan di postingan sebelumnya, yaitu cara menggunakan prompt supaya tampil seperti sesuai dengan imajinasi kita. Kalau di sini saya akan buat yang sederhana saja, misalnya buatkan saya prompt untuk menciptakan sebuah gambar futuristik dari studio YouTube ya. Jadi nanti begitu di generate, dia akan memberikan prompt. Ya, setelah kita klik enter atau klik generate, dia akan memberikan prompt. Nah, prompt yang diciptakan oleh Meta AI ini baru kita copy ya. Karena jadi kita tidak perlu minta ChatGPT lagi untuk membuat prompt, langsung saja di Meta AI. Kemudian setelah Meta AI memberikan prompt, kita minta lagi dia untuk membuatkan gambarnya, langsung copy paste prompt yang ada di Meta AI yang telah ia berikan, lalu kita lihat hasilnya. Dia menciptakan 4 gambar atau 4 image yang sesuai dengan prompt. Ya, saya meminta studio futuristik video atau sebuah foto studio YouTube yang futuristik. Dari sini promptnya ya. Kita bisa cek satu-satu ya, kita cek satu-satu mana yang kira-kira angle-nya lebih menarik dari prompt yang diciptakan. Dari sini ada menu animate. Jadi kalau misalnya Anda sudah tertarik dengan gambar yang ini, tinggal klik animate, maka dia akan membuatkan videonya. Dan ini semua bisa di-download ya. Jadi ini gabungan antara Bing dan ChatGPT. Jadi kita akan lebih mudah mengerjakannya di satu platform AI. Sayangnya kita harus menggunakan VPN atau DNS Chamber. Kita bisa mendownload masing-masing gambar, dan kita juga bisa mendownload video yang diciptakan. Bahkan kita bisa mengedit prompt yang kita buat. Contoh misalnya saya ambil yang waktu minggu lalu saya sampaikan, yaitu rahasia membuat prompt yang kreatif ya. Lalu kita paste di sini dan langsung kita enter ya. Artinya kita tidak meminta Meta AI untuk membuatkan prompt, tapi kita mengambil prompt yang sudah kita miliki di ideogram, lalu kita coba untuk membuatnya bergerak, yaitu menjadi video dengan cara menggunakan menu animate ya. Kita lihat dulu mana yang lebih menarik dari 4 gambar ini yang akan kita buat untuk bergerak ya. Kita klik animate, maka dia akan menciptakan gambar seperti ini. Dan dilihat ini latar belakangnya saja yang bergerak, rasanya kita kurang puas, kita pengen kudanya yang bergerak. Kita cari gambar kuda yang kira-kira nampaknya sedang atau akan bergerak ya. Kita coba dengan video atau dengan image yang lain sepertinya ini. Kita coba lagi, kita klik image. Di sebelah kanan itu sudah tercipta video ya, di panel kanan, dan di sini berarti kita sudah membuat 2 video dari 2 gambar yang kita miliki. Luar biasa bukan? Gambarnya bergerak sesuai dengan apa yang ada pada gambar. Kita bikin animate, maka dia akan bergerak. Kalau posisinya kudanya sedang berdiri saja, maka dia tidak bergerak, tapi backgroundnya bergerak. Jadi kita bisa membuat prompt atau mengedit prompt. Misalnya tadinya diam, kita tulis saja berlari atau melompat ya. Oke, kita bisa regenerate dari satu prompt, maka gambarnya juga akan tampil berbeda ya. Ini hasil dari regenerate, jadi regenerate, edit, dan animate ya. Ini gambarnya tadi gambar kuda yang sedang berdiri tegak, tidak sedang, posisinya tidak sedang akan berlari atau sedang berlari. Kita coba yang lain ya, coba yang ini, kita klik animate. Jadi nanti di panel sebelah kanan bisa Anda lihat beberapa video yang telah Anda ciptakan dari image yang Anda buat menggunakan prompt ya. Nah, ini bisa Anda gabungkan, dan ini very gratis ya. Mungkin kita belum tahu apakah ada beberapa kredit atau yang lainnya yang mungkin, tapi sejauh ini saya belum menemukan itu ya. Kita coba lagi, misalnya di sini berdiri, kita rubah menjadi berjalan atau berlari ya. Kita coba berlari, kemudian kita cek dulu apakah ada kata-kata yang perlu kita rubah. Di sini berlari menjadi berlari juga dengan bahasa Inggris. Kita coba apakah akan menghasilkan gambar yang sama. Kita ambil berlarinya saja, karena di sini kita hanya mengedit ya. Jadi promptnya tetap yang itu, kita pilih berlarinya saja, kita tambahkan berlari, maka dia promptnya tetap, tapi kita mengedit promptnya yang tadinya berdiri jadi berlari seperti ini. Maka hasilnya juga kuda sedang berlari, dan ini kita bisa animate lagi, sehingga kita bisa memiliki beberapa video dari satu objek, yaitu kuda api ya. Nah, ini kita bisa buat animasinya. Mantap sekali Bapak-bapak, itu luar biasa sekali.
Hanya saja kalau misalnya kita menggunakan VPN, katanya sih berdasarkan informasi dia hanya berdurasi 1 jam, kemudian kita restart lagi VPN-nya ya. Sepertinya informasinya seperti itu kalau kita menggunakan VPN. Di sini ada create a packing list for kalau kita klik saja dia akan memberikan informasi tanya jawab seperti ChatGPT ya. Tanyakan saja saya tentang musik tahun 90-an ya. Kalau ini saya jawab, kemudian bahkan dia mengatakan bahwa jawaban saya benar ya. Jadi ini untuk membuat email saya tampak seperti profesional, kemudian mensimulasikan interview, ini bisa Anda coba, tapi saya fokusnya di image dan video karena tutorial saya itu membahas membuat gambar dan membuat video ya. Dan Anda bisa lihat bereksplorasi dengan menu-menu yang lain, saya fokus di Imagine ya. Jadi saya fokus di Imagine. Kalau misalnya kita akan coba Imagine yang lain seperti Paint New York in Watercolor, ini sama saja ya. Sama saja. Jadi semua yang kita pilih itu di historinya akan tampil yang di panel sebelah kiri kita. Oke. Ini kita klik Imagine New York City in Watercolor ya. Biarkan saja dia menciptakan apa yang kita klik, tapi kita akan membuatnya menjadi gambar yang lain. Imagine ya, kita copy paste, kemudian kita ketik saja misalnya Mekah, Madinah atau Jakarta atau yang lainnya. Watercolor kita ganti cinematic. Nah, dia akan real time. Dia akan real time merubah gambarnya ya, secara real time. Dan ini pada saat dia real time kita bisa mendownloadnya ya, karena ada menu download di sini, ada menu download. Kita ketik saja Imagine Makkah in cinematic landscape ya. Nanti dia akan mencari gambar Mekah dengan suasana sinematis. Jadi dia secara otomatis kemudian kita bisa langsung download. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing karena memang sekarang ini sedang booming, semua platform AI itu menyediakan apa yang disebut dengan real time ya. Mereka tidak akan ketinggalan zaman atau tidak akan ketinggalan dengan platform AI lainnya. Maka semua platform AI sekarang itu menyediakan yang namanya real time. Nah, inilah fungsi dari menu Imagine New York City ya. Kalau di sini Imagine something new ya, kita bisa buat beberapa. Misalnya kalau saya menggunakan platform Ideogram untuk mengcopy gambar ya, karena saya pernah membuat gambar singa dengan bola api atau dengan api itu di Ideogram ya. Nah, Anda bisa buat ini menjadi bergerak. Ada beberapa yang ingin saya tampilkan, misalnya ini Ideogram ya, tampak gambarnya lebih bagus Ideogram, tapi dia tidak bisa untuk membuat video. Kita copy saja, misalnya kalau saya pengen gambar kucing dengan bahan kertas di Ideogram, saya pernah membahas tentang ini, prompt kreativitas untuk platform AI. Saya coba menggunakan prompt yang sama, maka dia akan menghasilkan gambar kucing. Tentu saja secara seni itu masih kalah untuk Ideogram ya, lebih bagus Ideogram untuk seni ya, tapi untuk dia bergerak. Nah, lihat ini Ideogram, kita coba copy gambar singa dari Ideogram, kita copy prompt yang Magic ya. Anda bisa lihat postingan saya tentang Magic Ideogram. Lihat hasilnya seperti ini. Dia menghasilkan beberapa gambar yang lebih realistik dan sinematik ya. Kita akan coba menggerakkannya. Kita cek. Nah, inilah hasilnya, hanya latar belakangnya saja yang bergerak ya. Sementara singa hanya bergerak sedikit, kemudian rambutnya juga ikut bergerak sedikit. Tapi lumayan bagus kalau kita akan mengkombinasi masing-masing gambar yang kita ciptakan atau video yang kita ciptakan, kita jadikan satu. Kita coba yang lainnya apakah akan menghasilkan yang sama. Kita cek mana yang nampaknya lebih bagus untuk membuat video ini menjadi nampak menarik ditonton. Ya, ini sama saja, hanya background atau langitnya saja, awannya saja yang bergerak ya. Itulah beberapa prompt yang saya hasilkan dari Ideogram, kemudian saya copy lagi dari aplikasi atau platform Meta AI ini menghasilkan beberapa video. Nah, kita coba dengan yang anime, kita coba. Perhatikan di sini ada gambar anak-anak ya. Kalau kita gunakan prompt, biasanya dia akan melarang ya. Oops, I can generate the image. Can I help you imagine something else ya? Kenapa? Karena ada kata dewasa dan anak-anak. Jadi dia melarang, dikhawatirkan akan digunakan dengan orang-orang yang mungkin kurang baik untuk perkembangan AI. Nah, ini kita gunakan yang seperti ini ya. Saya pernah membuat thumbnail untuk video gen dan promptnya saya gunakan untuk membuat video ini. Kita akan cek hasilnya seperti apa. Jadi di promptnya saya buat ada tulisan video gen, maka nanti di sini tulisannya juga tetap ada ya, video gen. Jadi gambar atau video itu sesuai dengan prompt. Karena ini video ini diciptakan dari gambar yang promptnya memiliki kata-kata video gen. Dan ini bisa di-download. Tinggal Anda gunakan mana yang angle-nya yang menarik ya. Silakan Anda bereksplorasi untuk membuat video-video yang lainnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami dan bermanfaat untuk Anda. Silakan Anda mencoba dan bereksplorasi dengan platform AI ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share di channel saya supaya bisa berkembang dan terus maju. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.